Sebuah tayangan yang menginspirasi akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan berkompeten di bidangnya. Saya, Dita Santoso, bersama General Manager Robianto PT Rungansari. Inilah New Reasoning Sosok. Menjabat sebagai GM termuda PT Rungansari Kalimantan Tengah membuat Robianto menjadi salah satu dari sekian banyak sosok yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kita cari yuk. Hai Mas Robi. Halo. Apa kabar? Baik banget, baik. Baik, harus baik ya, sehat. Harus sehat kalau di zaman kayak gini emang. Iya, jaga kesehatan. Apa nih biasanya untuk menjaga kesehatan apa yang diminum? Apa yang diminum? Banyak air putih sih. Air putih banyak, terus juga kurang-kurangin tuh minuman yang SS lah ya. Kadang-kadang suka jajan, kurangin jajan. Oke, biasanya suka jajan ya Mas Robi? Lagi kurangin sih. Oke, kita sambil jalan Mas Boleh, Robi. boleh. Di sini aku ngeliat ada kolam renang. Itu apa? Lapangan apa? Kita di sini ada lapangan tenis, terus ada kolam renang juga. Jadi ini fasilitas ini kita namainnya Rungansari Restaurant and Pool Club. Jadi kayak ini masih dalam proses sih. Jadi kita lagi banyak rekonseptualisasi sama renovasi juga. Karena ini resort udah 18 tahun umurnya. Wow, 18 tahun. Iya. Ini resort semuanya kalau nginep di sini sudah include fasilitas yang ada? Udah include dan kita kebetulan lokasinya juga di sekitar kita tuh alam kan, maksudnya banyak hutan, terus juga kita ada hutan yang kita konservasi. Jadi tamu bisa menikmati semua itu gitu dalam satu pengalaman lah gitu. Oke. Jadi di resort ini ada dayak tari sendiri ya, dayak Betul. tarik sendiri. Jadi memang benar-benar bernuansa alam. Betul. Ini saya lihat juga Mas Robi, ada pendatang dari luar negeri sepertinya ya, mancanegara. Iya. Biasanya ini sasarannya turis ya? Banyak dulu turis dan mereka sering banget datang ke sini karena mungkin orang asing lebih banyak nyari ketenangan ya. Jadi kalau ke Kalimantan spesifiknya lebih nyari alam, ketenangan. Cuman of course dengan pandemi ini ya pasti berkurang lah wisatawan asing. Jadi sekarang kita harus adaptasi lagi nih. Gitu. Oke, Mas Robi, kita lihat ke sana ya. Boleh. Oke Mas Robi, tadi kan Mas Robi bilang nih, kalau misalkan Rungansari ini sudah berdiri sejak 18 tahun yang lalu. Iya. Nah, saya dengar juga tadi Mas Robi bilang baru menjabat sekitar 3 bulan ya. Oke, tapi itu termasuk suatu prestasi loh. Untuk seorang yang masih muda sudah dipercayakan untuk mengelola resort yang bagus kayak gini. Percaya nggak percaya sih. Oke. Ya, karena apa ya? Nggak ada, jujur kalau dari diri aku sendiri juga nggak ada ekspektasi sih. Maksudnya nggak pernah membayangin aku dalam posisi ini juga. Cuman ketika lagi kayak zaman kayak gini ya kita kadang juga mau meminta, ya kita harus ngikutin aja gitu apa yang di depan kita kan. Ya kebetulan sekarang diberi tanggung jawabnya di sini dan juga diharapkan bisa membawa visi-visi yang lebih muda gitu, yang fresh gitu. Yang lebih ide-idenya lebih baru. Iya, lebih baru. Dan berarti memang dipercaya dan layak, dianggap layak untuk mengelola juga. Tapi selama 3 bulan terakhir atau baru-baru sejak menghandle semua resort ini, kira-kira apa sih kendalanya? Apa sudah ada menemukan kendala-kendala tertentu gitu? Bukan apa lagi kendalanya banyak. Oh, banyak. Berarti apa nih salah satunya? Satu, industri pariwisata. Secara sejarah ketika ada satu pandemi, itu industri salah satu yang paling terakhir bangkit adalah industri yang berhubungan dengan hiburan. Nah, apalagi pariwisata dan hotel. Nah, ini industri yang challenging banget gitu. Dan kita harus selalu berpikir outside of the box. Gimana caranya bisa menyegarkan kembali, nge-refresh orang kembali dan pengen kesini lagi gitu. Sementara kan tadi aku bilang gitu, resort udah ada 18 tahun. Ada mungkin rasa bosan, ada mungkin rasa repetitif orang kesini. Jadi itu kita harus berevolusi di waktu yang sebenarnya juga susah sih, karena
terbatas kan ya kapasitas kita, cuman tetap harus semangat sih, kayak nggak boleh menyerah tuh kayak gitu-gitu tuh. Apalagi anak-anak muda ya harus berani sih, kita yang muda-muda harus berani untuk melakukan sesuatu dan ya kalau rezeki sih maksudnya nggak akan kemana-mana ya, semua di tangan Tuhan gitu. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik lah gitu. Ya, yang pasti memberikan yang terbaik. Kalau kita niatnya memang tulus dari awal juga semua kan berjalan lebih baik juga. Betul. Gitu. Oke, kita cari spot yang lain mungkin karena saya ini penasaran banget tempat-tempatnya di sini gitu. Boleh. Iya. Boleh lihat lagi. Oke. Mas Robi, kalau boleh tahu nih, jumlah kamar di resort ini berapa sih? Kita ada 24 kamar. Semua standar sih, sama. Jadi tipe model-modelnya kayak kita pondok-pondok gitu. Setiap pondok itu ada setiap bangunan ada 4 kamar gitu. Jadi villa-villa kecil lah gitu. Ini resortnya biasanya rame ini pas kapan nih? Akhir tahun atau musim liburan atau hari biasa tuh? Kalau akhir tahun pasti rame, suka ada gathering, family gathering, suka ada event tuh. Karena mungkin kita outdoor ya, kita kan gede banget nih kayak taman besar. Terus juga outdoor, apalagi lagi kayak pandemi kayak gini, otomatis environment yang lebih kayak di luar kayak gini lebih banyak, lebih aman lah gitu untuk menggelar acara-acara gathering gitu. Pengunjung paling banyak ini dari dalam kota atau luar kota? Kalau sekarang jelas sih dari dalam kota ya, khususnya Palangkaraya. Terus juga sebagian ada yang mungkin dari Banjar gitu datang. Kemarin juga kita kedatangan teman-teman dari Banjarmasin juga yang nge-review hotel dan yang lain, dan cukup puas lah mereka setelah mereka ngeliat tempat ini juga, dan karena nge-offer sesuatu yang beda ya gitu dari hotel-hotel lain gitu. Kalau untuk jumlah karyawan sendiri berapa, Mas? Jumlah karyawan sekitar 20 orang kita ada di resort. Oke deh, bagus. Oh ya nih Mas, ini kan aku sempat lihat nih, Mas ini lulusan Bachelor of Petroleum Engineering nih. Nyasar ya. Ini gimana ceritanya kok jadi bisa ngelola bisnis ini, gimana, apa sempat ada dapat support juga dari keluarga atau kayak gimana? Ya, saya sendiri juga bingung ya kalau dia bisa nyasar ke sini. Ya kayak tadi aku bilang sih, di zaman sekarang kita anak-anak muda itu nggak bisa muluk-muluk ya. Persaingan semakin ketat, terus juga kesempatan juga apa yang ada di depan mata tuh kita nggak bisa terlalu idealis juga sih. Tetap sih aku sendiri punya keinginan apa yang aku mau lakukan itu berhubungan dengan apa yang dulu aku pelajarin gitu. Cuman karena mungkin sekarang waktu ini dipercayakan untuk mengelola ini, ya tidak apa-apa. Kadang kan untuk mencapai suatu poin mungkin jalannya nggak harus itu. Kadang-kadang mungkin harus muter dulu. Ya. Iya. Ada liku-likunya, ada batu loncatannya. Cuman ya aku nggak pernah akan melupakan memang visi aku di sisi itu gitu, dan secara natural aku masih sering berpikir sebagai seorang sarjana teknik di mana aku ngelakuin. Makanya pengen sih nanti kalau ada kesempatan bisa lanjut sekolah lagi gitu, tapi lebih ke bisnis gitu. Oke, bagus sih kalau memang tujuannya, goalnya mau kayak gitu. Kalau selama kita benar-benar serius juga pasti bakal lancar-lancar aja. Iya, benar-benar. Dan kalau menurut aku ya asal tulus ya ngerjainnya ya. Dan kalau ngerjain ya emang harus tulus dalam mengerjakannya, dalam arti tuh kita nggak boleh setengah-setengah gitu. Walaupun oke, ini nggak berhubungan sekali sama apa yang aku pelajarin, tapi kita nggak boleh pura-pura kalau misalnya kita pura-pura bisa gitu. Ya kita harus pura-pura, kita harus mengakui bahwa memang kita nggak bisa. Tapi dengan kita mengakui itu akhirnya kita belajar kan. Belajar perlahan-perlahan. Kayak aku juga nggak ada banyak knowledge gitu. Hari ini ikut sosialisasi di Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata di Palangkaraya. Dari situ aja aku banyak belajar gitu. Dengerin orang lain yang udah berpengalaman ya. Harus mau dan nggak boleh punya ego yang kayak mau general manager, mau posisi apa. Menurut aku itu nggak ada relevannya kalau misalnya emang nggak punya kapasitas. Jadi kalau posisi atau kayak role itu menurut aku cuman ini ya sama aja jabatan. Cuman kayak yang penting kan kompetensi untuk bisa ngelakuin itu gitu. Kalau nggak bisa, akuin tidak bisa, tapi juga mau belajar untuk akhirnya bisa. Ingat dari dalam diri. Iya, benar. Jadi pernyataan Mas Robi ini bikin saya secara pribadi makin penasaran dengan sosok Mas Robi ini. Jadi mungkin kita bakal ngebahasnya di segmen berikutnya, oke?
Sining Sasak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.